Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran matematika dan masih kita membahas tentang materi aritmatika sosial ya adik-adik. Ya, yang akan kita bahasnya di materi aritmatika sosial kali ini kita bahas tentang cara menghitung pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, adik-adik tentunya sudah sering mendengar apa itu pajak ya dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah mendengar nih kata pajak. Nah, yang akan kita bahas di sini PPh dan PPN tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai supaya adik-adik bisa lebih paham tentang materi tentang perpajakan. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Mohon disimak baik-baik adik-adik dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Oke, kita mulai ya dan selamat mengikuti pembelajaran kali ini. Dance. Oke adik-adik, kita kenali dulu nih. Pasti kalian pernah mendengar kata pajak ya kan? Misalkan pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPh, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya apa sih pajak itu? Nih, adik-adik kita ketahui pengertiannya adalah pajak itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jadi di sini pajak itu bersifat mengikat dan memaksa. Nah, jadi harus ya adik-adik sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak. Nah, kemudian bagaimana sih mengetahui besar pajak yang harus dikeluarkan? Nah, di sini kita akan membahasnya adik-adik ya tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Seperti apa contohnya? Kita mulai saja ya adik-adik untuk membahas soalnya satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke adik-adik, untuk soal yang pertama nih kita akan bahas ya. Di sini ada sebuah soal, ceritanya Pak Hidayat akan membeli sepeda motor nih dengan harga 25 juta rupiah. Nah, motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Nah, pajaknya ya. Nah, pertanyaannya di sini adik-adik, berapa harga motor yang harus dibayar oleh Pak Hidayat? Nah, berarti tentunya Pak Hidayat ini berarti membayar, harga motornya itu tidak lantas 25 juta ya adik-adik, pasti akan lebih dari 25 juta karena ditambahi dengan pajak 10%. Nah, ini yang dinamakan pajak pertambahan nilai ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan adik-adik di sini, kita ketahui dulu ya, harga motornya itu adalah 25 juta nih harga motornya. Kemudian besar PPN-nya adalah 10%. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu ya adik-adik PPN-nya dulu berapa. Nah, pajak penghasilannya dulu berapa nih? Kita cari PPN-nya itu adalah 10%. PPN-nya ya. Kita cari 10% ini dikali dengan 25 juta. Dikali yang ini nih untuk mengetahui besar PPN-nya itu berapa rupiah. Nah, berarti 10% itu 10/100, kita kali dengan 25 juta rupiah. Kita hilangkan nolnya 2 nih adik-adik, biar lebih mudah ya. Nolnya 2 dihilangkan, berarti tinggal 10 dikali 250.000. Berarti hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, ini 2.500.000 rupiah disebutnya PPN, pajak pertambahan nilai ya adik-adik ya. Berarti Pak Teguh ini membayar atau harga motor yang harus dibayar oleh Pak Teguh adalah 25 juta ditambah dengan 2.500.000 rupiah. Jadi ini harga motornya ditambahi dengan besar pajak yang harus ditanggung oleh Pak Teguh, yaitu PPN ya, pajak pertambahan nilai. Maka Pak Teguh harus membayar harga motornya itu sebesar
Rp27.500.000. Nah, jadi harga motor setelah terkena pajak adalah Rp27.500.000. Oke, gitu ya adik-adik ya. Untuk menghitung atau mencari pajak pertambahan nilai. Seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut di soal yang kedua, mencari pajak penghasilan. Seperti apa? Kita lihat di contoh yang kedua. Nah, di sini adik-adik perhatikan contoh yang kedua, ceritanya Pak Teguh memperoleh gaji Rp1.000.000 per bulan. Nah, gaji Pak Teguh ya 1 juta per bulan. Dengan penghasilan tidak kena pajaknya adalah Rp400.000. Di sini, jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, maka berapakah besar gaji yang diterima oleh Pak Teguh per bulannya? Nah, jadi kita kerjakan, kita ketahui dulu ya adik-adik, besar gaji Pak Teguhnya itu adalah Rp1.000.000 nih gajinya per bulan. Ya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak adalah Rp400.000. Kemudian besar pajaknya adalah 10%. Nah, kita terangkan dulu nih adik-adik, maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini adik-adik ya, apabila, penghasilan Pak Teguh itu, di bawah Rp400.000 nih penghasilannya, di bawah segini, berarti, penghasilan Pak Teguh itu tidak kena pajak, ya. Kalau misalkan penghasilan Pak Teguh Rp400.000 ke bawah, itu tidak kena pajak. Tapi karena penghasilan Pak Teguh itu 1 juta, nah berarti Pak Teguh ini penghasilannya itu kena pajak sebesar 10%. Nah, jadi kita terlebih dahulu cari dulu penghasilan Pak Teguh yang kena pajaknya dulu berapa, ya. Jadi besar penghasilan Pak Teguh yang kena pajak adalah Rp1 juta penghasilan per bulannya, kita kurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajaknya yaitu Rp400.000. Berarti hasilnya adalah Rp600.000. Nah, ini adik-adik, yang Rp600.000 ini adalah penghasilan Pak Teguh yang terkena pajak, ya. Yang Rp400.000 yang tidak kena pajak ini, yang Rp400.000 mah, yang Rp600.000 yang justru yang dikenakan pajaknya. Berarti yang kita hitung untuk dicari PPh-nya adalah yang Rp600.000. Maka besar PPh itu adalah 10% ya, PPh-nya kita kalinya dengan penghasilan yang terkena pajak. Berarti 10%-nya kita kalikan dengan yang Rp600.000. Nih, dengan yang ini berarti 10%-nya. PPh dikali dengan Rp600.000. Berarti 10/100 dari 10% ini kita kalikan dengan Rp600.000. Hilangkan nolnya 2 adik-adik. Ini hilangkan nolnya 2. Berarti tinggal 10 dikali 6.000. 10 dikali 6.000 hasilnya adalah Rp60.000. Oke, berarti besar PPh yang ditanggung oleh Pak Teguh dari penghasilannya adalah sebesar Rp60.000. Maka kita dapat simpulkan nih adik-adik, gaji yang diterima oleh Pak Teguh selama 1 bulan itu adalah 1 juta ya. 1 juta ini masih penghasilan kotor disebutnya. Nah, berarti 1 jutanya kita kurangi dengan pajak penghasilan yaitu sebesar Rp60.000. Berarti penghasilan atau gaji Pak Teguh bersihnya adalah Rp940.000. Nah, seperti itu ya. Jadi, besar gaji yang diterima Pak Teguh per bulannya adalah segini nih adik-adik, Rp940.000. Nah, seperti itu untuk mencari pajak penghasilan yang dibebankan kepada seseorang. Oke. Pajak pertambahan nilai sudah, pajak penghasilan sudah. Nah, sekarang kita coba untuk ke latihan ya adik-adik. Silahkan boleh dicoba di rumah, boleh mandiri ataupun kelompok. Soalnya seperti berikut. Oke, kerjakan soal di bawah ini adik-adik. Misalkan Pak Eman membeli sebuah televisi dengan label harga sebesar Rp1.500.000 dan dikenakan PPN sebesar 10%. Berapa rupiahkah Pak Eman harus membayar? Nah, kemudian yang kedua, Pak Adi memperoleh gaji Rp950.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajaknya Rp380.000.
Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Adi per bulan? Nah, gitu ya adik-adik ya. Soalnya silahkan kerjakan. Nomor 1 sudah ada contohnya, nomor 2 juga sudah ada contohnya tadi. Silahkan dikotak-kotak di rumah, boleh mandiri, boleh kelompok, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan. Oke, selamat berlatih dan tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.